kekhawatiran naskah-naskah yang di masyarakat itu sudah mulai rusak, ada yang lapuk, ada yang hilang gitu. Jadi kita bergerak menelusuri naskah-naskah yang ada di masyarakat. Kita datang ke masyarakat untuk mendokumentasikan atau mendigitalisasikan naskah-naskah tersebut, khususnya naskah-naskah yang masih bisa terbaca. Di balik lembar-lembar coretan usang yang nyaris tak terbaca oleh mata modern, tersembunyi jejak agung sebuah peradaban. Petuah moral para leluhur, kisah-kisah yang merekam pandangan dunia, yang kini hampir punah ditelan debu dan dilupakan oleh zaman. Tekad yang lahir dari sebuah kegelisahan. Gunari Putra Erisman, seorang magister humaniora, Ketua Yayasan Rumah Naskah Nusantara, sebuah lembaga yang bergerak dalam keikhlasan murni, menyelamatkan nyawa naskah-naskah kuno. Komunitas ini bermula dari gejolak intelektual beberapa anak muda di tahun 2014. Mereka menyadari, tak banyak yang peduli pada lembaran-lembaran tua yang tersebar di sudut-sudut desa, khususnya di wilayah keramat Tatar Galuh, Ciamis. Rumah Naskah Nusantara hadir sebagai responsnya. Barulah 10 tahun sejak berdiri, Rumah Naskah Nusantara diresmikan melalui surat keputusan Kemenkumham. Bersama timnya, Gunari, seorang filolog lulusan Unpad, rutin menyusuri kampung demi kampung. Misi mereka bukan membawa pulang warisan leluhur, melainkan untuk mendokumentasikannya. Memberikan nyawa digital untuk setiap aksara yang tertulis pada naskah-naskah kuno tersebut. Berawal dari komunitas kecil yang tergerak atas dasar kekhawatiran naskah-naskah yang berada di, khususnya di wilayah Ciamis, dengan kondisi naskah yang memang sudah sangat rentan keadaannya. Mulai rusak, ada yang lapuk, ada yang hilang gitu. Jadi kita bergerak menelusuri naskah-naskah yang ada di masyarakat. Kita datang ke masyarakat untuk mendokumentasikan atau mendigitalisasikan naskah-naskah tersebut, khususnya naskah-naskah yang masih bisa terbaca. Sejak tahun 2014, komunitas kami atau sekarang sudah membentuk lembaga, itu kami sudah mengumpulkan kurang lebih 120 naskah yang sudah digitalisasikan. Kemudian naskah yang dipercayakan kepada kami untuk disimpan di rumah naskah, sekitar ada 13 naskah asli yang kami simpan. Umumnya naskah-naskah yang beraksara pegon, seperti naskah ada Kitab Berancang, itu dari Kawali, kemudian ada naskah Dan Pahing Para Wali KB, ada naskah Rara Mendut, ada juga naskah tentang Wawacan Sulanjana, ada Wawacan Babar Nabi juga ada, tapi ada di sekitar 13 naskah yang disimpan. Itu naskah asli berarti kan? Iya, naskah asli. Itu hampir semua beraksara pegon. Orang pegon. Pegon. Terus yang paling menarik nih Kang, mungkin itu yang paling unik tuh naskah kuno dari mana? Apa judulnya gitu? Oh, yang paling unik kemarin saya kalau di lapangan ya, yang dari sini, yang di lapangan kami menemukan naskah yang berbahan, tapi itu bisa disebut juga prasasti, berbahan dari lempeng tembaga, ada 2 lemper. Itu ditemukan di Banjaranyar di situs Pangrumasan. Itu menceritakan tentang silsilah keturunan, dan di situ disebutkan juga disebutkan Mataram dan disebutkan tokoh-tokoh, jadi tokoh anu, puputranya siapa, puputra siapa, dan selanjutnya. Nah, kalau naskah yang disimpan di sini, yang menarik itu ada naskah disebutnya Kitab Berancang. Itu adalah naskah yang menceritakan tentang penciptaan bumi dan isinya. Jadi penciptaan bumi itu awalnya bagaimana, kemudian itu sebagai makhluknya, sebagai manusia diciptakan dari apa, kita
jadi apa, kemudian sampai kita harus kemana nanti kita setelah hidup di alam dunia itu, kita pulangnya itu kemana gitu. Di situ disebutkan. Yang dari Kawali itu? Nah iya, yang dari Kawali itu. Berarti itu siapa yang nulisnya, Kang? Nah itu disalin oleh Bapak Haji Saleh. Kalau disebutkan di naskahnya itu disalin oleh Bapak Haji Saleh di pesantren, disebutnya, kalau sekarang disebutnya pesantren Cikelong di daerah Kawali. Kalau dulu mah katanya pesantren itu berada di dekat Astana Gede, tapi sekarang pindah ke belakang pom bensin Kawali. Itu ada pesantren Cikelong, itu menurut informasi dari warga Kawali sekitar. Itu naskah tersebut diduga ditulis pada tahun berapa itu? Kalau naskah itu ditulis sekitar tahun 1800-an. 1800. Nah, yang paling tua naskah yang sudah dibaca atau sudah didigitalisasi itu dari tahun berapa sih, Kang, yang ada di Yayasan Rumah Naskah ini? Nah, itu tadi yang tadi saya temukan di Pangrumasan ya, Banjaranyar. Itu di naskahnya itu dituliskan 1730, jadi 1700-an, 1730. Jadi disebutkan atau dituliskan dalam naskahnya di tahun 1730 ditulisnya. Untuk proses digitalisasi itu seperti apa sih, Kang, tata cara yang dilakukan oleh Pak Kang di sini sebagai Ketua Yayasan Rumah Naskah? Nah, kalau proses digitalisasi khususnya yang di lapangan, jadi kita mengambil alat-alat digitalnya itu seperti kamera, tripod, lighting, kemudian ada color checker. Nah, itu kita ambil semua alat-alat itu ke lapangan, dan setelah di lapangan kita lihat dulu kondisi naskahnya seperti apa, apakah sudah lapuk atau masih bisa untuk digitalisasikan. Nah, setelah kita lihat, kita bersihkan dulu naskahnya, kita rapihkan dulu naskahnya, baru kita bisa dokumentasikan atau digitalisasikan. Cara mendigitalisasikannya juga harus dengan cara yang sangat hati-hati, gitu. Setelah bersih, per lembar atau per halaman kita potret dengan ketentuan atau standar digitalisasi manuskrip. Selama ini ada nggak kesulitan ataupun hal-hal yang menarik saat Akang ke lapangan untuk mencari naskah-naskah kuno itu? Kalau kesulitan, rata-rata kebanyakan pemilik naskah itu tidak mengakui bahwa di situ ada naskah, gitu. Karena memang menurut pengalaman mereka ada hal-hal yang kurang mengenakan. Jadi sebelumnya ada pernah yang meminjam naskah tapi tidak dikembalikan. Jadi seolah-olah kita mau bersama itu mau mengambil naskah, sedangkan kita dari rumah naskah untuk ke lapangan itu bukan untuk mengambil naskah, tapi hanya untuk mendigitalisasikan. Karena kita mengutamakan lokus naskah itu tetap ada di posisinya, karena itu merupakan warisan dari keluarga mereka, gitu. Jadi ketakutan itulah yang memang mereka rata-rata, wah di sini mah tidak ada naskah, gitu. Jadi tidak terbuka ya? Tidak terbuka. Tapi setelah melalui pendekatan-pendekatan yang memang humanis, mereka juga akhirnya terbuka dan mempersilahkan kita untuk mendigitalisasikan. Karena apabila naskah itu hilang atau rusak, kita masih punya digitalnya, gitu, masih bisa baca. Dokumentasinya adalah ya. Iya. Sekarang Akang ini bekerja di Rumah Naskah Nusantara, ini ada berapa pengurus lah orang yang dilibatkan? Kalau di Rumah Naskah, menurut kemarin kita kepengurusan itu ada 15 orang. Itu semuanya kebanyakan itu orang Ciamis, gitu. Tapi ada satu orang Bandung, kemudian juga ada yang orang Indramayu, satu orang luar. Biasanya kalau melakukan digitalisasi itu membutuhkan berapa personil sih, Kang? Kalau kita ke lapangan, terjun ke lapangan itu minimal 5 orang. Jadi masing-masing udah memiliki tugas, kita ke lapangan, pendekatan dulu dengan pemilik naskahnya,
apabila sudah terbuka, ada tim khusus untuk bagian preservasi, yaitu pembersihan naskah, perbaikan dulu naskahnya sebelum digitalisasi gitu. Dan ada tim juga yang mendigitalisasikan seperti itu. Juga ada tim inventarisasi, ada juga yang mencatat, juga mendeskripsikan naskah apa sih yang bakal kita digitalisasi. Nah itu setelah kita digitalisasi dan inventarisasikan, nah data itulah yang kami kumpulkan di sini untuk tujuannya dibuatkan katalog naskah-naskah yang ada di Ciamis khususnya. Oke. Seurgen apa sih Kang untuk mendigitalisasi ataupun mendokumentasikan naskah-naskah kuno, terutama yang tersebar di Tatargaluh Ciamis itu? Nah, saya kira sangat urgent karena melihat kondisi-kondisi naskah yang ada di lapangan saat ini, naskah-naskahnya itu sudah mulai lapuk, sudah mulai rusak, bahkan sudah ada sebagian naskah yang tersiram oleh kopi, oleh air, yang banyak naskah-naskah yang sudah tidak bisa dibaca. Nah, sebelum hal itu terjadi, sebelum hal itu naskah-naskah tersebut sulit untuk dibaca, jadi saya berupaya apabila ada informasi naskah tepatnya di mana, langsung meluncur ke lokasi untuk mendigitalisasi. Karena memang susah, kalau memang naskahnya sudah rusak, sudah tidak bisa dibaca, ya kita mau gimana lagi membacanya. Siapa tahu itu adalah hal-hal yang penting, atau kebanyakan naskah-naskah itu hal-hal yang penting, karena memang orang tua dulu menulis naskah itu bukan hanya sekedar menulis gitu, tapi ada makna atau nilai yang di dalamnya yang mungkin bisa dipergunakan oleh generasi muda saat ini. Oke. Salah satunya mungkin tentang naskah yang ditulis para orang tua yang itu. Salah satunya itu naskah-naskah yang ditulis oleh orang tua. Tapi Akang ini tidak mengambil naskah ataupun tidak menyimpan naskah di rumah naskah aslinya kan gitu? Iya. Tujuan kami dari awal memang kami tidak ingin memiliki naskah tersebut, tapi kami ingin mendata naskah-naskah tersebut, kemudian kami memberikan edukasi cara penyimpanan naskah tersebut di lapangan seperti apa supaya tidak lembab, tidak digigit atau rusak oleh hama gitu kan, seperti rayap seperti itu. Kami juga memberikan edukasi tersebut kepada pemilik naskah, karena di tempat itulah keaslian naskah bisa terjaga. Kami memberikan edukasi, tidak ingin memiliki naskah tersebut. Selama ini dukungan dari pemerintah ataupun dinas kebudayaan seperti apa kepada Yayasan Rumah Naskah ini? Alhamdulillah, untuk dukungan dari pemerintah kita sangat didukung, khususnya oleh Disputpora, kalau sekarangnya Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, khususnya di bidang kebudayaan. Kita didukung karena memang naskah ada salah satu item dalam objek pemajuan kebudayaan gitu. Kemudian dari Dinas Perpustakaan kita juga didukung karena memang naskah Nusantara juga ada dalam undang-undang perpustakaan atau undang-undang yang ada di Perpustakaan Nasional gitu. Itu masuk manuskrip atau naskah kuno. Gitu. Sejauh ini Yayasan Rumah Naskah ini hanya menampung naskah-naskah yang ada di Tatargaluh saja, atau misalkan dari daerah-daerah lain juga bisa digitalisasi oleh di Yayasan Rumah Naskah ini seperti apa? Ya. Untuk sebagian besar memang karena kita domisilinya di Ciamis atau di Galuh, kita kebanyakan mendata atau menginventarisir naskah-naskah yang ada di Galuh. Tapi selain dari naskah-naskah yang ada di Galuh, juga naskah-naskah kemarin ada yang dari Indramayu diserahkan kepada kami khususnya untuk digitalisasi, untuk dibantu untuk pendigitalisasiannya gitu. Kemudian ada juga kemarin yang dari Bandung, dari Garut gitu. Banyak yang memang memerlukan bantuan kami dalam hal pendigitalisasian. Nah, ini untuk personil yang di Rumah Naskah ini memang ada basic filolog atau seperti apa? Nah, untuk personil khusus yang ada di Rumah Naskah, karena memang jurusan filolog itu boleh dikatakan sangat langka. Yang berjurusan filolog
hanya ada 2 orang, hanya saya dan ada Kang Riki itu dari Bandung, sama dari lulusannya dari Unpad. Itu hanya dua orang saja yang emang linier jurusan filolog. Yang lainnya itu anak-anak muda yang emang peduli dan tertarik akan warisan leluhur kita yang harus dijaga. Mereka ikut membantu di rumah naskah ini. Tadi saya lihat di sana ada naskah yang ditulis di daun lontar. Ya. Itu seperti apa itu dan naskah apa, Kang? Nah, itu adalah naskah salinan dari naskah Sewaka Dharma. Naskah Sewaka Dharma itu adalah naskah yang dulu pernah disimpan oleh Kanjeng Prabu Kusumadiningrat. Nah, dulu ternyata Kanjeng Prabu Kusumadiningrat itu menyimpan atau menyelamatkan naskah-naskah, khususnya naskah lontar yang menjadi babon naskah Nusantara. Ada naskah Sewaka Dharma yang tadi itu salinannya, yang aslinya itu ada di Perpustakaan Nasional. Kemudian Carita Parahyangan, kemudian Siksa Kanang Karsian, kemudian Amanat Galunggung, dan juga naskah satu lagi itu ada naskah Bujangga Manik. Nah, itu naskah-naskah yang dulu diselamatkan atau disimpan oleh Kanjeng Prabu Kusumadiningrat saat menjabat sebagai bupati. Dan setelah itu naskah-naskah tersebut diamanatkan kepada Raden Saleh, dan dari Raden Saleh lah naskah-naskah tersebut disimpan di Perpustakaan Nasional. Dan sampai sekarang naskah-naskah itu ada di Perpustakaan Nasional yang aslinya. Dan satu naskah, yaitu naskah Siksa Kanang Karsian, sudah di MOW-kan, Memory of the World, oleh Perpustakaan Nasional. Jadi sudah tercatat di UNESCO. Naskah Sunda, satu-satunya naskah Sunda yang tercatat di UNESCO. Itu kemarin oleh Perpustakaan Nasional. Berarti itu tulisannya pakai tulisan Sunda atau? Nah, itu yang Siksa Kanang Karsian itu adalah aksaranya aksara gunung. Dituliskannya di bahannya di daun gebang dan menggunakan tinta. Beda halnya dengan Carita Parahyangan menggunakan aksara Sunda dan diturik misalnya. Itu tintanya atau alat penghitamnya itu menggunakan muncang, bakar muncang, dioles di situ. Dan itu bisa permanen ya? Ya, permanen. Dan ternyata minyak dari kemiri itu bisa mengawetkan daun lontar itu. Jadi nggak akan rusak kan? Ya, salah satu pengawet. Dan masih terjaga naskah-naskah dari lontar itu sampai sekarang banyak tersimpan di Kabupaten Ciburu di Garut. Oh, di Garut. Naskah yang berbahan daun lontar. Mungkin harapannya Kang ke depan untuk menjaga kelestarian budaya naskah-naskah kuno di Ciamis seperti apa? Ya, harapan saya ke depannya, khususnya generasi muda dan masyarakat pada umumnya di Tatar Galuh atau Tatar Priangan, lebih paham akan naskah-naskah, karena memang sampai saat ini ke lapangan atau kemanapun banyak yang tidak tahu apa itu naskah. Harapannya supaya semua masyarakat atau lapisan generasi muda itu mengetahui naskah dan seberapa pentingnya naskah itu bagi kehidupan masa kini, dan nilai-nilai itulah yang bisa kita serap dari naskah-naskah itu. Kemudian mudah-mudahan naskah ini menjadi sebuah rujukan sejarah gitu, khususnya untuk di wilayah Galuh di sini bisa berkembang lagi, dan bisa pemilik-pemilik naskah bisa terbuka untuk kami mendokumentasikan naskah-naskah itu.